Shalom Papa, Mama, dan adik-adik. Sebelum kita memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ini ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan Yesus dapat hadir dimanapun termasuk di rumah. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti mengikuti ibadah. Adik-adik dapat mengikuti instruksi dari kakak-kakak sekolah minggu dengan antusias. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom! Apa kabar adik-adik semua? Aku, kamu, kita semua luar biasa. 1, 2, 3, 4, 5. High five! High five! Nah, pastinya adik-adik udah mempersiapkan yang terbaik kan untuk ibadah kita pada hari ini. Untuk memulai ibadah kita pada hari ini, kita akan menaikkan satu pujian. Terima kasih Tuhan. Untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Tuhan untuk penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidup. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri.
Mari kita lipat tangan kita akan berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Engkau masih menyertai kami sampai saat hari ini Tuhan. Terima kasih Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk boleh beribadah, memuji, memuliakan serta mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkatilah ibadah kami pada hari ini, kiranya ibadah kami boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Wah, Losa Angel dan adik-adik, hari ini ada Fani yang menemani kita untuk ibadah hari ini. Bener Wah. banget Lasa. Halo Fani. Halo, Gimana Fani. kabarnya? Baik. Wah, pastinya senang banget ya Losa, karena Bener biasanya cuma 2. Hari ini 3 adik-adik. Wah, pastinya harus semangat ya Losa untuk memuji nama Tuhan. Iya dong Lasa. Oke, Fani udah siap untuk memuji nama Tuhan? Pastinya Losa. dong. Dan adik-adik di rumah pastinya juga udah siap ya. Yuk bangkit berdiri, kita akan muji Tuhan dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, Biarlah apa adik-adik? biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari Sampai apa? sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah apa? Biarlah nama Tuhan dipuji. Wah, Losa Jeli dan Fani, adik-adik udah semangat ya belum di rumah ya? Kayaknya udah sih Lausa harusnya ya. Udah ya, harusnya ya. Udah kan ya adik-adik? Wah, Losa, Tuhan Yesus itu sangat cinta banget ya sama kita. Bener Sama banget Losa Lausa. Stefani, sama Fani, sama Losa Angel, dan pastinya sama adik-adik di rumah. Dan kita sebagai anaknya juga cinta
cinta banget sama Tuhan. Kita ajak adik-adik untuk pujikan I love you Jesus ya Lose. Ya, kita mau sama-sama pujikan I love you Jesus dengan penuh semangat ya. Mana nih senyumnya adik-adik? I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Aku cinta Yesus. Sekarang pakai bahasa Indonesia ya Lose. Ya, Aku cinta Yesus sedalam-dalam-dalamnya. Aku cinta Yesus sedalam-dalam-dalamnya. Cintaku dalam-dalam, sedalam-dalam-dalamnya. Cintaku dalam-dalam, sedalam-dalam-dalamnya. Kita kembali ke bahasa Inggris lagi ya Lose. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep. Sampai bawah dong adik-adik. Deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Wah, puji Tuhan, kita sudah muji Tuhan. Wah, udah capek apa belum ya Loza? udah Nil kayaknya lo Wah, iya nih Loza, udah ngos-ngosan ini Loza Stefani. Fani gimana? Udah juga. Adik-adik silakan duduk kembali. Sekarang saatnya apa Loza, Angel? Nah, sekarang saatnya kita mempersiapkan Alkitab kita. Kita memberikan sikap kita yang terbaik. Untuk sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi untuk itu kita akan menaikkan satu pujian, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan.
Untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Katakan, ku siapkan hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Shalom adik-adik, senang sekali hari ini Lose Tuti bisa menemani adik-adik di dalam ibadah kita pada saat ini. Tiba waktunya kita sudah memuji Tuhan, sudah bersorak-sorak buat Tuhan, dan tiba saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Adik-adik yang baik, adik-adik yang manis, ayo kita duduk yang baik. Kita persiapkan Alkitab kita karena kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa meminta pimpinan dan pertolongan dari Tuhan. Lose yang akan memimpin kita untuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sangat berterima kasih karena hari ini kami boleh bersama-sama bersekolah minggu. Terima kasih untuk tubuh yang sehat, terima kasih untuk kekuatan yang baru dan hidup yang baru. Ya Tuhan, kami sudah memuji Engkau, kami sudah bersorak-sorak buat Engkau. Tiba waktunya kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati telinga kami, tangan kami, mata kami, kaki kami, supaya kami bisa menghormati Tuhan ketika Lose kami memberitakan berita firman Tuhan. Roh-Mu yang kudus, pimpinlah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Adik-adik, hari ini Lose ingin bercerita tentang seseorang yang sangat dikasihi Tuhan, meskipun orang-orang melihat bahwa dia itu orang yang berdosa, orang yang jahat, karena dia suka memalak lebih, karena pekerjaannya sebagai pemungut cukai. Kita pernah ya, suatu ketika mungkin kita pernah tidak diterima, tidak dikasihi, dikucilkan oleh teman-teman kita, oleh tetangga kita, oleh siapapun. Tapi kita harus selalu ingat bahwa ada Tuhan Yesus yang selalu menerima kita.
baik keadaan kita baik maupun baik keadaan kita tidak baik. Hari ini mari bersama-sama Lose mengajak kita untuk membuka Alkitab kita di dalam Matius pasal yang ke-9, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-13. Matius 9 ayat 9 sampai ayat yang ke-13. Kita akan membaca bersama-sama, adik-adik bisa mengikuti ya. Demikianlah firman Tuhan. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, jadi pada waktu itu di kota Kapernaum, kota itu dikuasai oleh kerajaan Roma. Pada waktu itu ada satu perintah, yaitu warganya harus membayar cukai atau membayar pajak. Nah, ada salah satu orang yang bekerja sebagai pemungut cukai. Namanya adalah Pak Matius. Siapa namanya? Pak Matius. Pak Matius adalah orang Yahudi dan bekerja sebagai pemungut cukai. Adik-adik, pemungut cukai itu tugasnya meminta sebagian uang dari semua orang Yahudi untuk kerajaan Roma. Jadi Pak Matius ini punya tugas, yaitu memungut cukai dari rakyat. Jadi rakyat-rakyat Yahudi itu harus memberikan uangnya untuk kerajaan Roma. Jadi untuk administrasi, untuk keperluan kerajaan Roma. Nah, orang-orang Yahudi tidak menyukai Pak Matius karena Pak Matius ini suka meminta uang lebih dari apa yang harus diminta Pak Matius. Contohnya, harusnya Pak Matius itu disuruh memungut cukai kepada rakyat 50.000. Tapi Pak Matius ini mintanya lebih, 100.000. Jadi orang-orang Yahudi benci dengan Pak Matius. Pak Matius itu adalah orang berdosa karena tidak mengasihi sesamanya. Jadi dibilang bahwa Pak Matius itu orang berdosa karena apa? Meminta lebih, tidak ada rasa kasih kepada sesamanya. Nah, adik-adik, pada waktu itu ketika Tuhan Yesus sedang melayani di daerah itu, Pak Matius dihampiri oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata kepada Pak Matius, "Hai Matius, ikutlah aku." Wah, dengan hati yang bergembira, Pak Matius mengikuti Tuhan. Adik-adik, Pak Matius tahu bahwa dia adalah orang berdosa dan Tuhan mau menghampiri dia. Dia tahu bahwa dosanya sudah diampuni oleh Tuhan Yesus. Saking sukacitanya karena orang-orang membenci dia dan tidak suka dengan dia, tapi Tuhan menghampiri dia. Akhirnya Pak Matius mengundang Tuhan Yesus dengan para muridnya untuk makan di rumah Pak Matius.
Wah, apa yang terjadi? Ternyata orang-orang Farisi yang melihatnya gemes ya. Kok mau ya Tuhan itu makan bareng dengan orang yang berdosa? Padahal sudah jelas-jelas tahu bahwa Pak Matius itu orang berdosa. Orang yang tidak punya kasih. Kenapa sih Tuhan kok masih mau makan bareng dengan orang-orang berdosa? Harusnya enggak mau. Ketika orang-orang Farisi itu berbicara seperti itu, Tuhan Yesus mendengar. Terus Tuhan Yesus bilang, bukan orang sehat yang memerlukan dokter, tetapi orang yang sakit. Adik-adik, dari hal tersebut orang-orang Farisi diingatkan Tuhan. Dan akhirnya Pak Matius melayani Tuhan dan dia menulis sebuah kitab yang disebut kitab Matius, Injil pertama dari Perjanjian Baru. Nah, Lose ingin mengajak kita kembali membaca di dalam Matius 9 ayat 13. Demikian firman Tuhan, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita sudah melihat dan kita sudah membaca bahwa ada orang yang dianggap sangat berdosa, bahkan tidak layak. Tuhan Yesus mau datang menghampiri dia. Tuhan Yesus tetap mengasihi dia. Tuhan Yesus tetap membuka hatinya dan menerima dia. Ketika Tuhan Yesus melakukan pelayanan, Tuhan Yesus tidak pernah memilih-milih siapa yang dia layani. Oh, kalau dia orangnya baik, saya mau layani. Kalau dia orangnya jahat, orangnya nakal, orangnya tidak takut akan Tuhan, saya tidak mau layani. Tapi Tuhan tidak seperti itu. Kita tahu, kita sudah membaca, bahkan sudah melihat bahwa Pak Matius itu seorang pemungut cukai. Pemungut cukai yang memungut lebih dari yang pemerintah wajibkan. Orang-orang membenci dia, orang-orang tidak mengasihi dia, orang-orang memusuhi dia dan menganggap bahwa Pak Matius itu orang berdosa. Tapi Tuhan masih mau menghampiri Pak Matius, masih mau menerima Pak Matius. Coba Lose tanya, hari ini siapa yang tidak berdosa? Ada? Coba kalau yang tidak berdosa angkat tangannya. Hari ini siapa yang tidak berdosa? Tidak ada. Lose dan adik-adik kita semua adalah orang-orang berdosa. Tapi Tuhan Yesus tidak pernah membanding-bandingkan kepada siapa dia harus mengasihi, termasuk kepada Lose dan adik-adik. Hari ini kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kekuatan, kita masih diberikan tubuh yang segar sehingga kita bisa beribadah. Itu artinya bahwa Tuhan tidak pernah pilih-pilih di dalam mengasihi kita meskipun kita orang berdosa. Tuhan tadi bilang, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Ketika Tuhan Yesus menghampiri Pak Matius, dia tahu bahwa dia orang berdosa, Pak Matius orang berdosa, sehingga Pak Matius ini perlu ditolong supaya dia bisa melakukan kebaikan, menjadi anak Tuhan yang baik. Adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita pun harus memiliki hati seperti Tuhan Yesus. Ketika ada teman-teman kita yang mungkin nakal, yang mungkin mengecewakan kita, yang mungkin sering membuat jengkel kita tidak boleh memusuhi. Tapi kita harus tetap menerima mereka. Dengan cara bagaimana? Dengan cara berbicara baik-baik. Karena kita mau seperti Yesus, menerima
orang-orang yang dianggap orang lain itu jahat, dianggap orang lain itu berdosa. Tapi kita mau memiliki hati seperti Yesus, mengasihi orang lain tanpa melihat bagaimana keadaan mereka. Apakah mereka berbuat jahat atau tidak berbuat jahat. Kita harus mampu mengasihi mereka seperti Tuhan Yesus mengasihi orang lain tanpa melihat apa yang diperbuat oleh orang tersebut. Siap melakukan perintah Tuhan, pastinya lo sepercaya kita semua siap. Karena kita adalah anak-anak Tuhan yang dipakai untuk menjadi berkat buat orang lain. Apa yang Pak Matius lakukan menjadi suatu renungan bagi setiap kita untuk kita boleh senantiasa terus bertumbuh di dalam Tuhan. Dan juga apa? Ketika kita diberikan tanggung jawab, kita harus jujur. Kita harus bertanggung jawab dengan baik. Tidak boleh egois. Tidak boleh semau kita sendiri. Pak Matius diberikan tanggung jawab memungut cukai, tapi dia memungut lebih yang ditetapkan. Kita diberi tanggung jawab, kita pun harus mengerjakan dengan jujur dan bertanggung jawab. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menjadi sukacita bagi kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami boleh bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau yang boleh menolong kami, memberkati kami. Tuhan, terima kasih Engkau boleh mengasihi kami meskipun kami anak-anak yang berdosa. Engkau tidak pernah memilih di dalam mengasihi. Engkau tidak pernah ya Tuhan melihat apa yang kami lakukan. Meskipun seringkali kami mendukakan hati Tuhan, tapi Tuhan senantiasa terus memberikan yang terbaik buat kami. Berkati sekolah minggu kami ya Tuhan, tolonglah supaya hari semakin boleh membaik sehingga kami boleh kembali sama-sama bersekolah minggu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik, bagaimana kabarnya? Aku, kamu, kita semua luar biasa. Tentunya kita luar biasa karena Tuhan Yesus masih menolong dan memberkati kita. Adik-adik, tidak terasa kita sudah ada di bulan Agustus, bulan di mana kita masyarakat Indonesia memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Oh ya, Lose ingin membagikan kabar sukacita bagi kita semua karena di dalam memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-76, Sekolah Minggu GKA Anugerah Tulung Agung kita akan melakukan ibadah sekolah minggu melalui Zoom Meet. Jadi adik-adik bisa mempersiapkan diri dengan baik. Acaranya dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 pukul 10 pagi. Oh ya, jangan lupa adik-adik memakai baju nuansa merah putih karena di dalam acara tersebut kita juga akan ada acara game bersama dan juga lomba kostum. Terima kasih, tetap jaga kesehatan, tetap semangat dan tetap bersukacita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Wah, senang sekali hari ini Lose Tuti bisa kembali beribadah bersama adik-adik. Terima kasih ya, kalian sudah setia, kalian sudah taat beribadah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Lose percaya kita semua sudah sangat diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang kita dengarkan pada saat hari ini.
Adik-adik, Lose terus mengingatkan untuk kita tetap bersuka cita, untuk kita tetap bersemangat di dalam kita beribadah, meskipun kita harus beribadah di rumah kita masing-masing. Jangan lupa ya, kita tetap setia untuk membaca firman Tuhan, untuk berdoa supaya bangsa dan negara kita segera pulih dan kita bisa kembali lagi beribadah bersama-sama di gereja. Oh ya, Lose terus ingatkan untuk kita mematuhi protokol kesehatan dengan 5M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas atau mengurangi berpergian. Terima kasih ya, sampai bertemu di ibadah sekolah minggu-minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.